Nah, ini dia kemarin waktu Ustadz Adi Hidayat di Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ijustich ya, Muhammad ya. Muhammad menjelaskan bahwa di dalam captionnya was kilap atau Ustadz Hadi Hidayat melakukan suatu kesalahan ya. Sehubungan dengan was menghadiri Universitas Muhammadiyah di Pekanbaru ya. Kebetulan di sana ada juga mahasiswi yang non muslim ya. Nah, pada saat itu UAS ini sedang lebih kurang memberikan talk show, kuliah secara umum karena dihadiri berbagai fakultas di sana. Ada fakultas hukum, ada fakultas ilmu komputer dan lain sebagainya ya. Nah, di sana UAS ini memberikan motivasi secara umum bagaimana agar ke depan mahasiswa ini menjadi orang yang kreatif, menjadi berhasil termasuk memotivasi untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain sebagainya ya. Dengan memberikan contoh bagaimana UAS telah keliling dunia karena kemampuan ilmunya yang dia peroleh karena belajar maksimal di kampus sebelumnya. Itu secara umum dia memberikan motivasi. Dia menanya mahasiswa siapa yang hafal Al-Quran dipanggil dites, siapa yang mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi kritis dipanggil akan dikasih hadiah ya, ada hadiah umroh, ada yang dikasih hadiah 5 juta. Siapa yang pandai bahasa Inggris dan bahasa Arab dipanggil juga gitu dikasih hadiah. Pada akhirnya dipanggillah detik-detik waktu terakhir. Saya sudah menyaksikan videonya secara full ya, saya ingin tahu persis. uh, Iya, umat Nasrani dipanggilnya, Katolik atau apa siapa tadi kan dipanggilnya, ayo baca satu ayat Injil yang kamu hafal. Ditunjuklah satu orang, akhirnya yang pertama tadi belum hafal, dijeda dulu. Yang kedua, maka yang kedua spontan dia menyebutkan ya Yohanes 3 ayat 16 itu bahwa Bapak mengaruniakan anaknya yang tunggal karena kasih sayangnya terhadap dunia agar memperoleh hidup yang kekal. Nah, maknanya apa? Bapak mengutus putranya yang tunggal. Kalau orang Kristen itu menyebut Allah itu Bapak. Rasul atau Isa putranya itu anak. Nah, kalau di dalam Islam memang bertentangan ya. Pantang sekali. Maka Allah menyebutkan uh, sangat murka ketika Allah mempunyai anak. Itu lain hal itu kan. Tapi tujuan daripada Allah mengaruniakan Isa putra Maryam atau Yesus ke dunia itu agar manusia selamat secara umumnya manakala mengikuti utusannya yakni Yesus Kristus untuk mengimani bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini mereka sebut Bapa. Nah, di dalam Maryam 30 yang disebut kola ini Abdullah atanil kita waja'alani nabiya, katakanlah aku ini hamba Allah, aku akan diberi kitab yakni Injil, aku akan dijadikan seorang nabi. Nah, maksudnya itu ada kemiripan katanya. Nah, menurut Bapak Muhammad ya, maksudnya paham enggak gitu kan? Ada kemiripan, ada kemiripan. Mirip mirip itu tidak berarti sama loh ya. Nah, tujuan Allah dari surah Maryam 30 ini agar diutusnya ya Isa putra Maryam ini sebagai seorang nabi untuk menjelaskan agar mengesahkan Allah, mengenal Allah sebagai seorang nabi. Nah, di Yohanes 3 ayat 16 tadi begitu juga maksudnya. Terlepas mereka menganggap anak yang tunggal tadi Tuhan, itu lain cerita gitu, lain bahasan. Tetapi dalam rangka memberikan kuliah secara umum itu tidak membahas maksud daripada ayat itu loh. Ada kemiripan.
maksud daripada ayat itu sama, gitu ya kalau nggak paham ya. Jadi nggak salah, UAS nggak salah loh, ya, nggak masalah, nggak perlu koreksi UAS tuh, ya. Dalam rangka memberikan kuliah umum sama kita dengan kita sebagai seorang guru ada anak kita 40 orang. Ada yang berbeda akidah misalnya umat Nasrani 2 orang. Ini kita ketika berbicara secara umum, ini kita nggak boleh langsung membahas yang detail sehingga orang lain tadi mungkin bersifat lain pemahaman sehingga dia merasa terpojok karena berbeda keyakinan, berbeda pandangan, berbeda pemahaman sehingga akan terjadi perpecahan akhirnya. Nah, maksud UA di sini untuk menjaga kebersamaan dan menjaga toleransi dicarinya kesamaannya, kemiripannya. Jadi maksud dari ayat itu memang mirip. Ya terlepas kita mencari perbedaan mengaruniakan anak. Nah, di dalam surat Maryam 30, Isa putra Maryam itu adalah hamba Allah. Maksudnya loh. Nah, jadi semangat ya Muhammad, semangat. Mari kita sama-sama belajar. Was is the best. Tetap ya. Kalaupun saya sebagai dosen di sana, tentu ketika ada umat Nasrani, misalnya, nggak mungkin kita langsung membahas detail-detail yang dijelaskan Allah sesuai dengan ayat Al-Quran, dan apalagi hadis-hadis Rasulullah, itu lain konteksnya. Kecuali mereka in private, bertemu secara pribadi, bertanya apa yang dimaksud dengan ini, bagaimana pandangan Islam mengenai Yesus, Tuhan itu seperti apa di dalam Islam, ya kan? Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, apa hubungannya dengan, pokoknya semuanya itu lain konteks. Kecuali secara pribadi kita jelaskan uh, secara maksud daripada ayat. Jadi UAS di sana itu enggak berdakwah, tetapi memberikan motivasi secara umum, secara keseluruhan sehingga mahasiswa di sana tidak merasa ada yang diminoritaskan, dimayoritaskan atau apa salahnya ya, tidak dibeda-bedakan gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.